Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus, pimpinan daerah Aisyah Kudus, jamaah Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul thalabul ilmi, silaturahmi, sekaligus pelepasan jamaah haji. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit? Sampai sekitar jam 8. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebanggaan, kebahagiaan bagi kami bisa silaturahmi ke Kudus kisaran berapa, 2 bulanan lalu atau 3 bulan. Saya juga di Kudus waktu itu berbagi di sekolah tabligh. Alhamdulillah semangat. Semalam di Jati juga ketemu alumninya. Ustadz, saya alumni sekolah tabligh. Masya Allah, luar biasa. Senang kalau kita ngaji itu rame, ya. Tapi biasa nih, ya, ngaji kita itu ada sesuatu yang rasa kurang. Kurangnya di mana? Anak-anak kita nggak kita ajak. Ya, jadi kalau ngaji yang punya anak, yang punya cucu, dibetong ya, dibawa ya. Yang punya anak, yang punya cucu, kalau ngaji Muhammadiyah dibawa, siap? Siap? Nggih. Saya itu kalau Ahad suka keliling, ya, termasuk tadi malam di Jati. Kalau kita ngaji itu rata-rata 50 tahun ke atas. Nggih napa nggih? Iya. 50 tahun ke atas. Pemudanya kemana?
Pemudinya kemana? Jangan pemudinya mager main HP. Thalabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib. Kita amal usahanya banyak, sekolah kita banyak, rumah sakit kita banyak. Terus kalau yang 50, 60, 70 tahun meninggal itu nanti siapa yang akan ngisi amal usaha kita? Kalau anak-anak kita nggak kita bawa ngaji, siapa yang mau kita kenalkan Muhammadiyah? Kalau keluarga kita tidak kita mulai dari sisi pengkaderan keluarga, lalu kita mau mengharapkan siapa? Maka kaderisasi yang paling pas, paling cocok itu melalui keluarga. Dengan cara yang paling mudah, nek ngaji dibawa, diajak nggih. Yang punya cucu, yang punya anak, Ahad pagi diajak. Biar terbiasa dengan pengajian Muhammadiyah, biar kenal dengan Muhammadiyah. Apalagi pengurus. Jangan sampai pengurus Muhammadiyah anaknya nggak kenal Muhammadiyah. Nah, terus kita mau memperkenalkan siapa? HPT kita siapa yang membaca? Masa orang di luar Muhammadiyah suruh beli HPT, suruh ngaji HPT, kan nggak mungkin. Kalau kita sendiri sudah tidak memakai, nggak mau, terus mau siapa? Itu hanya untuk memutuskan kunut subuh itu ada atau tidak, rojih atau tidak, miliaran uang yang dikeluarkan. Nah kalau kemudian kita sendiri nggak mau ngaji, terus siapa yang suruh ngaji? Ya. Maka saya itu sangat senang kalau ngaji ada anak-anak kecil lari-lari, wasana kemari, senang sekali. Itu artinya kita masa depan kita cerah. Itu artinya Muhammadiyah ke depan akan ada yang memegang. Nah, kalau kita akan kadang aneh, masjid kita sepi, jamaah kita sepi, giliran ada orang jamaah dari luar Muhammadiyah masuk ke Muhammadiyah, ngisi ngaji di Muhammadiyah, kemudian pengajiannya rame, kita bingung, walah masjid Muhammadiyah direbut orang. Lah kita kemarin kemana? Saat masjid-masjid kita sepi, kita nggak ngisi, kita kemana? Saat diisi orang lain, dimakmurkan orang lain, kita ribut. Maka ramaikan pengajian, ramaikan masjid. Jamaah subuh ramai dengan pemuda, jamaah zuhur ramai dengan pemuda, jamaah asar, maghrib, isya ramai dengan pemuda, kajian-kajian di masjid ramai dengan pemuda. Karena pembawa estafet perjuangan Islam pada masa baginda Nabi Muhammad SAW itu pemuda. Udah semua, banyak kalangan muda. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, masih seger. Abu Bakar umur 38 tahun. Umar bin Khattab waktu masuk Islam di angka kisaran 28-30an tahun. Ali bin Abi Thalib masih di bawah 10 tahun. Usama bin Zaid tatkala menjadi jenderal untuk diutus keluar dari Madinah membawa pasukan, umur 15 tahun. Pemuda semuanya itu. Nah, kalau kita lalai mengurus pemuda kita lalai mengurus pemudi kita, nanti siapa yang akan membawa Muhammadiyah ke depan? Kalau orang-orang tua kita tidak mau mengajak anak-anak kita, tidak mau mengajak cucu-cucu kita ke pengajian, lalu siapa yang akan membawa Muhammadiyah ke depan? Ya. Jadi generasi muda ini sangat penting. Kadang kita itu aneh, tatkala pemilihan pemuda Muhammadiyah rame rebutan kursi. Oh, kalau lihat kalau pas pemilihan ketua pemuda pusat, benar-benar lempar-lemparan kursi itu. Bukan hanya rebutan, lempar-lemparan kursi. Pemilihan ketua IMM rame,
Giliran suruh ke masjid, suruh ngaji, sepi. Ini persoalan ya, persoalan pengkaderan yang mesti kita sadari bersama, yang mesti kita tangani. Karena kalau tidak ditangani secara serius, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, posisi Muhammadiyah sangat bahaya, kropos. Kalau tidak ada kesadaran dari jamaah, kropos. Kita bangga dengan amal usaha, tapi bahaya mengintai kita dari dalam. Upaya antisipasi itu harus. Kalau pimpinan kita mungkin mendirikan amal usaha, sekolahan, mendirikan pesantren, tapi itu tidak cukup. Karena yang terpenting itu bukan pondok pesantren, bukan sekolahannya, tapi kesadaran jamaah. Mendirikan pondok pesantren kalau jamaahnya nggak sadar bahwa jadi kiai kampung itu penting, bahwa ustadz itu penting, pondoknya kosong, sepi. Karena jarang jamaah kita itu punya cita-cita, saya punya putra, nanti tak sekolahkan, tak pondokkan, nanti jadi kiai kampung. Jarang sekali. Padahal kiai kampung itu yang akan ngopeni jamaah, yang akan menjaga ideologi jamaah. Tapi kalau kiai kampung ini tidak ada masalah, ya, menjadi mas problem kita bersama. Jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah KPIH di mana-mana Muhammadiyah rame ya. Alhamdulillah. Kita doakan hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan taburan. Mudah-mudahan bisa berangkat haji dengan lancar, berkah, barokah, menjadi haji yang mabrur, segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya, diangkat derajatnya di dunia, di akhirat, dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka, dibangunkan istana Mekah di surga untuk yang haji dan semua keluarganya. Amin. Haji ini termasuk tradisi lama. Biasanya orang itu menisbatkan atau bercerita tentang ibadah haji itu sejak Nabi Ibrahim. Tapi sesungguhnya kalau kita mau tarik lagi ke belakang, itu bukan sejak masa Nabi Ibrahim, tapi syariat-syariat yang masih sedikit, masih potongan-potongan, belum menjadi syariat yang sempurna haji itu sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah kumpulkan seluruh malaikat. Allah mengatakan inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika waktu itu Allah kumpulkan kepada malaikat, Allah mengatakan kepada seluruh malaikat yang ada yang hadir pada waktu itu, Allah mengatakan, wahai malaikat, pada hari ini, pada saat ini saya sengaja kumpulkan kalian. Saya sengaja kumpulkan kalian karena saya ingin ngasih tahu kalian, inni ja'ilu fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Khalifah itu wakil,
wakil Allah untuk mengurusi jagat raya, wakil Allah untuk tinggal di bumi. Maka waktu itu malaikat ketika Allah mengatakan ingin menciptakan khalifah, makhluk baru, malaikat protes dengan mengatakan, ya Allah, Engkau tahu bahwa kami ini para malaikat adalah hamba-hambamu yang mensucikanmu, yang bertasbih kepadamu, yang taat kepadamu, yang tak pernah bermaksiat kepadamu. Mengapalah Engkau hendak menciptakan makhluk baru yang paling-paling kerjaannya di muka bumi itu hanya akan membuat kerusakan, paling-paling hanya akan menumpahkan darah, paling-paling hanya akan berkelahi, paling-paling hanya akan berperang. Maka Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, jangan khawatir, Allah lebih tahu terkait siapa yang hendak diciptakan. Maka para ahli tafsir bertanya, mengapa malaikat protes? Apakah malaikat mengetahui bahwasanya manusia itu akan perang, akan menumpahkan darah, akan kelahi? Maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, konon dalam tafsir Jalalain bahwa sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu ada makhluk di muka bumi namanya Banul Jan. Makhluk ini kerjaannya melakukan kerusakan, kerjaannya menumpahkan darah, kerjaannya berkelahi. Maka Allah utus pasukan dari malaikat untuk menghancurkan, membinasakan Banul Jan. Karena malaikat mengetahui ini, maka khawatir jangan-jangan makhluk yang akan Allah ciptakan ini tidak jauh berbeda dengan Banul Jan. Manusia itu termasuk makhluk terakhir yang Allah ciptakan di jagat raya. Sebelum ada manusia sudah banyak makhluk-makhluk lain. Ya. Yang jelas Allah ciptakan manusia itu mintin dari tanah. Bukan manusia itu perubahan dari kera. Menungso bukan dari ketek. Kalau kata apa? Darwin jari manusia dari ketek. Karena ditemukan manusia trinil, Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, manusia Jawa yang konon umurnya miliaran tahun, yang tangannya itu lebih panjang dibanding dengkulnya. Manusia itu Allah ciptakan langsung, bukan dari kera. Kalau manusia itu evolusi dari kera, mestinya kera-kera yang ada sekarang itu banyak yang sudah jadi manusia minimal setengah menungso, kan gitu. Merungsung kan pelan, kera nanti akan mendekati lama-lama jadi manusia. Kan enggak juga, sing ketek tetap ketek, ya kan? Jemaah sekalian yang kami hormati, maka ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat protes, malaikat khawatir. Allah ciptakan manusia dari tanah, ambil tanah sana, tanah sana, tanah sana, dibentuk kayak manusia. Pada waktu itu Iblis melihat, Iblis itu dulu adalah hamba Allah yang sangat soleh. Iblis waktu itu adalah hamba Allah yang sangat taat. Iblis itu minal jin fafasaqa an amri rabbih. Jadi
dari bangsa jin. Ibaratnya nek bangsa manusia itu ada namanya Pak Bejo, ada Pak Imron, ada Pak Riem, nah, itu nama-nama itu. Bangsa jin itu ada iblis, ada ifrit, ada macam-macam. Nek wong Jawa ana gendruwo, ana pocong, ana kuntilanak, kan? Ana tuyul. Nah. Jadi di bangsa jin itu ada makhluk yang namanya iblis. Wa minna sholihuna wa minal qasitun. Jadi bangsa jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa minna duna dzalik, ada yang selain itu. Jadi iblis ini termasuk bangsa jin yang soleh. Ada jin, iblis, setan. Setan itu sifat yang buruk, itu namanya setan. Manusia kalau punya sifat jahat berarti dia punya sifat-sifat setan. Bangsa jin kalau ada yang punya sifat baik berarti bukan setan. Jadi tidak semua jin itu setan. Jin yang punya sifat buruk itu setan. Manusia yang punya sifat buruk itu setan. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang suka waswasai waswisu, yang suka membisikkan keburukan, yang suka membisikkan kejahatan dari bangsa jin dan manusia. Ini namanya setan. Nah, iblis ini awalnya tidak punya sifat setan. Dia orang yang sangat soleh. Melihat Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, dilihatin kayak boneka, dia masuk dari hidung keluar dari ke bawah, masuk dari bawah keluar lewat telinga. Jin itu lembut sekali. Jin itu lebih lembut dari angin, sangat lembut. Maka jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori, melalui darah ngalir. Maka orang kemasukan jin itu nggak tahu nih jinnya bentuknya kayak apa, itu nggak ketahuan. Hanya ketahuan sifatnya, matanya, gerakannya. Halus, lebih halus dari angin. Beda dengan manusia yang sifatnya materi, yang kelihatan, ya. Manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia. Jin tidak bisa melihat malaikat, malaikat bisa lihat jin dan manusia. Malaikat lebih halus lagi dari jin. Ya. Maka kemudian iblis ini melihat Allah akan menciptakan makhluk baru, ini siapa? Maka kemudian Allah wa nafakha fihi min ruhi, Allah meniupkan roh kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika ditiupkan roh, Adam bisa melihat, Adam bisa hidup. Adam dikasih tahu, wahai Adam, kamu ini saya ciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah, di bumi. Di bumi apa di surga? Di bumi. Tapi Allah tempatkan Nabi Adam di surga supaya menjadi semangat bagi kita bahwa tempat pertama kali bapak kita, mbah kita tinggal itu di surga. Maka ya Allah, kembalikanlah kita itu ke tempat dulu Nabi Adam itu pertama kali tinggal. Di mana? Surga. Maka kemudian karena menjadi khalifah ini berat, Allah kasih modal, Allah kasih bekal. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajari ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Ilmu. Karena ini modal paling penting di dalam kehidupan umat manusia. Orang kalau berilmu mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, beriman. Sekian derajat, bukan hanya satu derajat. Satu derajat itu tingginya antara bumi dan langit. Kalau sekian derajat, luar biasa. Maka Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam
Setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, Allah panggil malaikat, Allah panggil iblis untuk ngetes. Kira-kira sapa sing luwih pinter. Iblis yang awal mula itu heran ketika melihat Adam diciptakan, atau malaikat yang awal-awalnya itu protes ketika Nabi Adam sudah diciptakan. Dikumpulkan di suatu tempat, seluruh malaikat yang jumlahnya sangat banyak, yang hanya Allah yang tahu, sangat banyak. Dikumpulkan semuanya. Iblis dapat undangan khusus. Jadi bangsa jin itu banyak sekali. Hanya satu makhluk yaitu iblis yang dapat undangan. Lainnya nggak ada yang dapat undangan. Kenapa? Karena iblis itu makhluk bangsa jin yang sangat soleh, yang sangat bertakwa, maka dapat undangan khusus. Duduknya tempatnya khusus bersama malaikat. Luar biasa. Mulailah ditanya, wahai malaikat semua yang hadir di sini, wahai iblis, sengaja kami kumpulkan kalian semua di sini untuk menyaksikan kepiawaian kemahiran. Kita akan tes, kita akan menyaksikan. Nek zaman saiki jenengane sidang doktoral. Wah, Nabi Adam habis sekolah ono ujiane. Nabi Adam habis sekolah yang ngajar langsung Gusti Allah diuji. Ya. Dihadiri oleh seluruh malaikat. Wahai malaikat, ini apa? Malaikat satu pun nggak bisa jawab. Wahai iblis, ini apa? Iblis pun nggak bisa jawab. Wahai Adam, ini apa? Ya Allah, ini adalah air. Air itu mengandung ini. Dia bisa begini. Malaikat langsung subhanallah. Hebat Adam ini. Iblis mantuk. Wahai malaikat, ini apa? Malaikat nggak ada yang bisa jawab. Wahai iblis, ini apa? Nggak bisa jawab. Adam, ini apa? Ini yang namanya udara. Udara itu terdiri dari begini. Malaikat, masya Allah, Adam pinter. Iblis, masya Allah, luar biasa. Maka setelah selesai sidang diputuskan Adam lulus dengan nilai predikat cum laude. Luar biasa Adam. Setelah lulus maka Allah perintahkan yang hadir di sini semuanya, karena Adam ini telah lulus ujian dan ilmunya sangat luar biasa, saya perintahkan kepada semua malaikat yang hadir di sini, hormati Nabi Adam, hormat gerak. Nah, hormatnya gimana? Diperintahkan untuk sujud semuanya kepada Nabi Adam, karena Adam punya ilmu, lulus sidang. Pas dilihat semuanya sujud, dari ujung ke ujung sujud. Kira-kira kalau ada yang sujud, satu nggak sujud kelihatan nggak? Ketoro. Ini do sujud kabeh ana sing kadek siji. Nah, ditanya, ternyata yang berdiri sendiri, yang lainnya sujud itu, yang nggak mau sujud adalah iblis. Maka ditanya, iblis, kamu tahu saya perintahkan seluruh malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Semua serempak sujud. Lah kok awakmu berdiri sendiri begitu? Kenapa wahai iblis? Iblis jawab, ya Allah, saya itu ketika Adam diciptakan itu saya lihat, saya tahu dari apa Adam diciptakan. Dia itu diciptakan dari tanah. Wa khalaqtani min ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia karena saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai iblis, karena engkau itu telah melakukan maksiat. Maksiat itu apa? Ingkar. Ingkar itu apa? Tidak taat kepadaku, karena merasa bahwa engkau itu khairun minhu, lebih baik dari Adam. Karena ngerasa bahwa kamu itu diciptakan dari api, maka kamu saya usir dari rahmatku. Diusir dari rahmatku itu maksudnya mendapatkan murka Allah. Keluar kamu dari sini. Maka iblis kemudian mengatakan, ya Allah, ketika engkau itu memarahiku, murka kepadaku, melaknatku, menjauhkan aku dari rahmatmu, aku terima ya Allah. Tapi aku pengen minta sesuatu. Allah bertanya, pengen apa wahai iblis?
Saya pengen yang pertama, saya pengen umur saya itu panjang sampai hari kiamat. Kata Allah, pengen umur panjang. Kalau bangsa jin itu umurnya kisaran 2000 tahun, 1500 tahun, 1800 tahun ya. 1000 tahun. Pengen sampai hari kiamat? Iya, silahkan saya kabulkan umurmu sampai hari kiamat. Ya Allah, saya punya permintaan kedua ya Allah. Apa permintaanmu? Permintaan kedua ini, saya akan telah engkau murkai, telah engkau laknat. Sudah jelas tempat saya di neraka, saya pengen mengganggu anak turun Adam supaya ikut saya ke neraka. Kata Allah, silahkan saya kabulkan. Saya akan goda anak turun Adam dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Silahkan. Kata Allah, silahkan, boleh. Tapi ingat iblis, satu orang yang tidak bisa kamu ganggu, yaitu orang-orang yang punya jiwa ikhlas. Maka kemudian iblis berusaha menggoda Adam. Singkat cerita, Nabi Adam disuruh tinggal di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan wahai Adam, wahai istrimu Hawa, tinggal di surga, makan apa saja yang ada di surga bebas, kecuali satu pohon jangan kamu dekati. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati satu pohon ini, karena kalau kamu dekati pohon ini kamu akan menjadi orang yang zalim. Apa itu zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu zalim. Tidak mengikuti perintah Allah itu zalim. Maka Adam tinggal di surga, makan apapun yang ada di surga kecuali satu pohon. Maka iblis ini mulai menggoda Nabi Adam, wahai Adam, saya ini pemberi nasihat, saya ini tahu kamu itu tinggal di surga dan Allah larang kepadamu untuk tidak memakan satu buah di surga. Itu sebenarnya Adam, kalau kamu makan satu pohon itu, satu buah itu, kamu akan kekal di surga. Maka biar kamu kekal makan itu pohon, makan itu buah khuldi. Maka kemudian Adam mengatakan, Allah melarang saya. Tapi iblis bersumpah, demi Allah Adam, saya ini baik, saya itu ingin memberikan kebaikan kepadamu. Di otaknya Nabi Adam, nggak ada kamus, kok ada makhluk yang berani bermaksiat kepada Allah, itu nggak masuk, nggak ada di otaknya Nabi Adam. Ternyata iblis ini menggoda, mengganggu untuk menjerumuskan Nabi Adam dan istrinya dari surga supaya bisa ikut iblis ke neraka. Tergodalah keduanya. Nabi Adam makan buah khuldi, jari, konon, baru sampai sini keselak. Jadi Siti Hawa mangan enak ora umum pun entuk loro sampai dada. Jadi maka kemudian Allah murka, wahai Adam, wahai Hawa, sudah kuingatkan kepadamu supaya kamu itu tidak memakan buah khuldi, tapi kok kamu makan buah khuldi, maka sekarang kamu keluarlah dari surga. Maka keduanya keluar dari surga. Qulna bitu minha jami'a, keluar dari surga, turun ke bumi. Sampai bumi, konon Nabi Adam ini di Arab, Siti Hawa di India. Maka Nabi Adam mencari, Hawa di mana ya, istri saya di mana? Bayangkan zaman dulu belum ada HP, belum ada WhatsApp, belum ada nelpon ya. Hawa ada di India sana nyari, suamiku kemana ya, Adam kemana ya. Hutan belantara sejagat raya ini manusia baru hanya ada dua, Adam dan Hawa. Cari-cari 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, lama mereka saling mencari. Ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melakukan pelanggaran. Nabi pun melakukan pelanggaran juga mendapatkan teguran seperti itu. Sampai suatu kali Siti Hawa jalan-jalan di suatu padang pasir. Adam jalan-jalan di padang pasir, melihat kayaknya kok ada makhluk jauh, itu siapa? Koyo menungso.
Adam juga melihat ini kayak manusia, maka keduanya saling mendekat. Ternyata Adam, Hawa langsung, Hawa, ketemu lari. Wah, kayak film India. Nah, kurangnya siji orang musiki. Lari ketemulah bareng Adam dan Hawa, pelukan, kangen, combo kangen luar biasa, senangnya luar biasa. Mereka bersyukur kepada Allah bisa diketemukan lagi di dunia setelah sekian lama saling mencari. Tempat pertemuannya itulah kemudian disebut dengan Padang Arafah. Kenapa? Saling ta'aruf, saling kenal. Maka ketika kita kumpul di Padang Arafah itu, kita reuni. Kita kumpul sesama anak Adam. Dulu mbah kita itu pertama kali pacaran tentang donya ki nang kene. Pertama kali ketemu nang donya ki nang kene. Jadi di sini dulu ketemuannya. Kita reuni bareng-bareng seluruh anak cucunya Nabi Adam. Tapi karena kita itu hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, kumpulnya untuk ibadah, ketemunya untuk ibadah, untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil. Maka pada waktu kita kumpul di Arafah itu, ketika manusia semua bertasbih, bertahlil, berzikir kepada Allah, Allah kumpulkan malaikat. Wahai malaikat, sini kumpul. Ingat nggak wahai malaikat, dulu pertama kali saya hendak menciptakan manusia engkau protes. Malaikat mengatakan, ingat ya Allah. Wahai malaikat, ingat nggak waktu itu engkau mengatakan bahwa manusia itu katanya hanya akan menumpahkan darah di muka bumi? Malaikat mengatakan, ingat ya Allah. Wahai malaikat, dulu saya mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya dulu katakan saya itu lebih tahu daripada kalian. Ini lihat hamba-hambaku, anak turunnya Nabi Adam semua kumpul di sini. Semua ngumpul untuk berzikir kepada Allah. Semua ngumpul untuk beribadah kepada Allah. Semua ngumpul untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah. Saksikanlah olehmu wahai seluruh malaikat, bahwasanya semua yang hadir di sini, yang ibadah di sini, dosa-dosanya saya ampuni. Masya Allah, luar biasa. Mengenang Nabi Adam alaihissalam tatkala pertama kali berkumpul di Padang Arafah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, senang. Kemudian Nabi Adam itu namanya nabi ya. Nabi itu dapat wahyu. Loh, Nabi Adam dapat wahyu, seorang nabi, umatnya sopo? Syariatnya apa? Maka umatnya Nabi Adam adalah putra-putranya. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Adam, wahai Adam, inna awwala baitin, rumah pertama, wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatal mubarakah. Jadi yang namanya rumah pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk dibangun di muka bumi itu adalah Baitullah. Wahai Adam, bangun Ka'bah. Maka bangun Ka'bah. Maka di dalam Al-Quran, inna awwala baitin, rumah pertama itu Nabi Adam yang meletakkan. Loh, katanya Nabi Ibrahim, katanya Nabi Ismail. Wa idh yarfa'ul Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan tatkala Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail yarfa'u, meninggikan itu pondasinya sudah ada tapi gedungnya nggak ada, hancur. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa id yarfa'u, untuk mengangkat kembali, bangun kembali, tapi pondasinya sudah ada. Siapa yang meletakkan pondasi? Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Adam untuk bangun Ka'bah, dibangunlah Ka'bah. Dan di situ nanti juga tempat reuni kita semuanya kaum muslimin. Ke Mekah,
ke Ka'bah, oh di sini rumah Allah ini dulu yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, mbah kita dulu di sini yang bangun. Kita akan ke Arafat, oh di sini mbah kita dulu ketemu bareng-bareng. Reuni, mengingat mengenang mbah kita dulu, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bangun Ka'bah, Nabi Nuh, pada masa Nabi Nuh terjadi banjir besar, hancur itu yang namanya Ka'bah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya nanti kelak untuk membangun kembali Baitullah yang sudah pertama dibangun oleh Nabi Adam dan rusak pada masa Nabi Nuh. Jadi pada Arafat sudah ada ketemuan, kemudian sudah ada Ka'bah, korban. Nabi Adam punya putra banyak, konon putranya ada 42. Di antara 42 putra itu, di antara syariatnya Nabi Adam boleh menikah sesama saudara. Iya, mau nikah sama siapa lagi? Maka syariatnya Nabi Adam boleh menikah sesama saudara. Dari istri satu punya anak 42. Umurnya Nabi Adam berapa? Katanya, ini katanya karena nggak ada nas yang pasti. Jari katanya umurnya Nabi Adam 2000 tahun. Wow. Tingginya katanya setinggi pohon kelapa. Wah, kayak raksasa. Lo jangan kaget, Nabi Nuh itu umurnya sejak diangkat jadi Nabi itu 950 tahun. Nabi Nuh. Maka dulu pada masa Nabi Nuh itu pernah lewat jalan begitu, ada ibu-ibu nangis seduluan. Maka Nabi Nuh tanya, kenapa kamu nangis segitunya? Wahai Nabi Nuh, saya baru dapat musibah. Apa musibahnya? Anak saya baru saja meninggal. Lagi lucu-lucunya, lagi seger-segernya meninggal. Umurnya berapa? 400 tahun. 400 tahun loh. Nabi Nuh langsung senyum. Bu, tahu nggak Bu? Kelak akhir zaman itu ada umat yang umurnya hanya 60 dan 70 tahun. Setelah itu, dead. Maka ibu ini kaget. Swidak 70 itu jadi ngapain di dunia? Ditanya Nabi Nuh, Bu, kalau umurmu 60-70 tahun itu mau ngapain Bu? Nah kalau cuma 60-70 tahun saya nggak akan kemana-mana, saya akan ibadah terus. Saya akan zikir terus. Kira-kira sempat maksiat nggak Bu? Wah nggak akan sempat maksiat, pokoknya ibadah mau cuma 60-70 tahun. Yang lainnya kan umurnya 1000 tahun, ya cuma 60-70. Nabi Nuh bilang begini, tahu nggak Bu? Itu umat akhir zaman umurnya cuma 60-70 tahun, maksiatnya orang umum. Kaget ibunya, umur 60 tahun isih maksiat. Iya, seorang ngaji ya akeh. Ora sembayangnya akeh, ora poso ya akeh. Heran kok iso ya. Umur swidak 70 orang ibadah, yang kita umurnya sampai 1000 tahun yang ibadah terus. Umurnya panjang ya. Jadi di antara syariatnya Nabi Adam alaihissalam itu boleh sama putra itu menikah dengan kakak dengan adiknya, kakak dengan adiknya. Ada 2 orang, 10 menit lagi. Ada 2 anak, yang satu yang namanya Qabil, satu yang namanya Habil. Ringkas cerita, karena tinggal 10 menit. Ringkas cerita, Allah ini perintahkan 2 anaknya itu untuk kurban. Qabil itu seorang petani, Habil seorang peternak. Dulu kalau korban itu barangnya ditaruh di bukit, ada kalau zaman istrinya kayak altar atau apa batu ya, taruh di situ. Nanti akan ada, Allah akan utus api turun untuk kemudian membakar hewan atau kurbannya itu. Kalau kebakar berarti diterima, kalau nggak kebakar berarti tidak diterima. Qabil petani, dia pilih hasil pertanian yang jelek-jelek, yang buruk-buruk untuk dijadikan kurban.
faqarrabahu qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Jadi mereka ini Qabil pakai yang jelek-jelek, Habil punya ternak kambing paling gemuk, paling bagus, itu dikurbankan, taruh di altar ya, taruh situ. Kemudian mereka menjauh. Setelah menjauh, kemudian Allah utus api. Api ini membakar hewan kambingnya punya Habil, terbakar. Punya Qabil nggak kebakar, marah Qabil. Ini punya saya gara-gara kamu ini, menyalahkan orang lain. Punya saya nggak diterima, punya kamu diterima. Wah ini wah macam-macam. Singkat cerita akhirnya mereka si Qabil ini iri dengki, dibunuhlah Habil. Ini korban ya. Jadi korban pertama kali itu pada masa setelah Nabi putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil, Allah perintahkan untuk kurban. Waktu itu kurbannya itu dengan harta apapun yang kita miliki yang terbaik. Tapi syariatnya Nabi Ibrahim kurbannya dengan hewan ternak. Hewan ternak itu bisa kambing, bisa sapi, bisa unta, bisa kerbau ya. Nek pitik kecilian, lele obong neh. Karena ibadah itu al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba. Prinsip ibadah itu kita ngikut apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh baginda Nabi, maka kita ngikutin saja apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin waktu mau ngaji itu saya tanya ke panitia, ngajinya temanya apa? Temanya tentang budaya saja Ustaz, tentang budaya. Tadi saya lihat di sini pas duduk, aku pelepasan sama haji, nek saya cerita tentang budaya kok orang nyambung. Maka baru tadi duduk tak cerita tentang haji aja lah, men rodo nyambung kan begitu. Nah, tapi karena diminta tentang budaya ya saya akan nyanyi. Nyanyinya ini semalam saya nyanyikan, tapi saya akan nyanyi dua. Nah, satu namanya sholawat Muhammadiyah. Sholawat Muhammadiyah. Yang kedua nyanyiannya Manaqibu Syekh Dahlan. Manaqibnya Syekh Ahmad Dahlan. Dua-duanya karya saya. Itu untuk kita Muhammadiyah. Yang satu lagi, ada dua lagi karena dalam kondisi perang sekarang antara Iran dan Amerika Israel, maka saya punya lagu juga. Yang satu judulnya Nidaul Jihad. Ini doa kepada para pejuang Palestina supaya Allah berikan kemenangan. Ya, doa. Yang kedua judulnya Al-Qudsu Lana. Ini terkait kerinduan kita supaya kita itu bisa masuk ke tanah suci Al-Aqsa, kita bisa sholat sunnah di sana, kita bisa lantunkan sholawat-sholawat di sana, beribadah di sana, dan menyingkirkan Zionis ya, najis kaum Yahudi. Taksek menara lali. Sholawat Muhammadiyah. Ya Rabbi bil mukhtari balligh maqasidana waghfir lana taksirana fi sunnatil Muhammadiyah. Nahmaduka Allahumma ala azimin ni'am isirna itiba'an li sunnatil Muhammadiyah wa nusalli ala nabi salatan daimatan idzirna nujahidu bil qudwatil Muhammadiyah wa nu'lini wa al-haqi bil imani wal islam wa numdi bi khuttana fi risalatil Muhammadiyah. Fallahu khasal mustafa bidzikri wa tabsyiri bil wahyi wa tashri'i wal anwaril Muhammadiyah.
Ya Rabbi tsabbitna ala khuluqil huda linakuna furrasan lid'awatil Muhammadiyah. Selawat apa? Muhammadiyah. Soalnya terakhir ono Muhammadiyah ya. Nah, terakhirnya satu linakuna furrasan lid'awatil Muhammadiyah. Semoga kita juga menjadi furras, menjadi penjaga dakwahnya Muhammadiyah. Ini namanya sholawat Muhammadiyah. Oh diartikan, oh iya. Ya Rabbi bil Mukhtari balik maqasid. Ya Allah, melalui baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, kami mohon ampun kepadamu karena kami kurang di dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Kami nahmadukallahumma, panjatkan puji syukur atas nikmat Allah yang sangat agung, karena kami telah menjadi pengikut sunnah Nabi Muhammad. Wa nusalli ala nabi, kami ucapkan salawat kepada baginda Nabi, salawat yang tak pernah terputus, karena kami menjadi mujahid dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'lili wa al-haqi, kami tinggikan panji kebenaran melalui iman dan Islam kami. Kami berjalan melalui langkah-langkah kami untuk membawa risalah baginda Nabi Muhammad. Allahu khassal Mustafa, Allah telah mengkhususkan Al-Mustafa Nabi Muhammad yang selalu disebutkan, diberikan kabar gembira, diberikan wahyu, diberikan hukum syariat dan juga nur Muhammad. Ya Rabbi tsabitna ala khuluqil huda, ya Allah, tetapkan kami untuk selalu mengikuti akhlak baginda Nabi, supaya kami bisa hurrasan menjaga dakwahnya Muhammadiyah. Tepuk tangan. Oh nggih. Tapi sudah jam 8 ini. Ada yang tidak mau tanya? Ada pertanyaan dari jamaah? Oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya masalah malaikat sama setan. Apa? Bapak sudah mendengarkan bahwa malaikat apa itu? Kalau 30 menit tadi ini orang yang malah habis. Jadi ini nanti kok Pak. Ini ada kejadian saya memahami. Tapi malaikat itu punya gigi, Pak. Punya diri, punya gigi. Ini malaikat yang mana pun. Punya apa? Kalau sampai juga dari mengucapkan sama Allah, ini jalilun nanti kalau itu tentang ini loh, ini saya kejadian, ini yang malaikat mas mana? Kok malah baik setannya? Kalau setan itu mengumpulkan sama saya. Untung ada setan itu nggak bisa ada orang yang seperti ini loh, nggak ada. Kan disebut semua. Untung ada setan juga gampang ke bumi. Nah, ada yang semacam ada tablet, ada pengajian. Ini memang setan daripada mereka segitu Pak. Bukan pertanyaan saya itu setan mereka yang mana kok bisa punya pikiran kok tentang Allah ini, ini mereka yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah itu punya ilmu. Ilmu Allah itu makana wa mayakunu wa masayakun. Sesuatu yang belum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi di jagat raya itu
Di antaranya adalah skenarionya Gusti Allah. Jadi Allah itu ya tahu, nggak usah manggil malaikat. Allah ciptakan Adam ya ciptakan Adam. Tapi kenapa harus manggil malaikat? Hanya ingin ngasih hikmah, ngasih tahu kepada umat manusia sekarang ini bahwa manusia itu mempunyai posisi yang sangat tinggi, punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan manusia itu bisa posisinya lebih tinggi dari malaikat, ya, lebih tinggi dari malaikat kalau manusia itu beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi posisi waktu sidang, waktu malaikat hadir dan malaikat dalam tanda kutip protes, itu bukan berarti malaikat protes menentang, tapi memang malaikat hanya sekedar ingin menyampaikan, dan Allah mengetahui malaikat akan mengatakan demikian sebagai hikmah supaya manusia yang ada sekarang ini tahu bahwa ternyata kita itu posisinya kalau taat kepada Allah bisa mempunyai posisi lebih tinggi dari malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait iblis, Allah juga mengatakan ini ja'ilun fil ardi, di bumi. Kenapa kok Allah tidak menciptakan manusia langsung di bumi? Kenapa harus ke surga dulu? Kenapa harus diganggu setan? Allah tahu makana wa mayakun wa masayakun. Apa yang belum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu di jagat raya itu meletakkan yang namanya sebab dan akibat. Jadi meskipun manusia itu awal di surga, tapi manusia itu bisa digoda kalau dia itu punya sebab. Sebabnya apa? Memakan buah khuldi, maka akhirnya dia turun ke bumi. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa Nabi Adam pertama kali itu ditempatkan di surga, bukan di bumi. Hikmahnya adalah supaya kita manusia anak turun putu-putunya Nabi Adam itu selalu mengingat bahwa rumah pertama kali mbah kita itu di surga, supaya kita punya cita-cita pulang ke rumah mbah kita dulu, yaitu di surga. Wallahu a'lam. Cukup ya? Masih ada lagi? Oke, cukup nggih. Sebelumnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.